Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, saya akan membahas tentang kehidupan aktris legendaris film Indonesia, yaitu beliau adalah Nurnaningsih. Nah, marilah kita saksikan pembahasannya berikut ini. Kisah hidup Nurnaningsih, bintang film legendaris yang dijuluki Marilyn Monroe-nya Indonesia. Nama Nurnaningsih begitu legendaris di dunia perfilman Indonesia tahun 1950-an. Lahir di Wonokromo, Surabaya, pada tanggal 5 Desember tahun 1928. Ayah Nurnaningsih merupakan keturunan Raja Yogyakarta, sementara sang ibu keturunan Raja Surakarta. Sebagai anak perempuan tertua dalam keluarga, orang tuanya berharap saat usianya telah cukup ia harus menikah. Wanita yang akrab disapa Nurna itu pun terpaksa menikah demi menuruti kemauan orang tuanya. Tapi pernikahan itu hanya bertahan 2 bulan. Keinginan Nurnaningsih untuk menjadi bintang ternama tidak terbendung. Sejak kecil dia memang sudah bercita-cita menjadi bintang film. Nurnaningsih mengaku terinspirasi jadi bintang film saat melihat film yang diperankan oleh Miss Rukiah, seorang aktris dan penyanyi keroncong pada waktu itu. Untuk mewujudkan mimpi-mimpinya, Nurna merantau ke Jakarta saat usianya menginjak 25 tahun. Pada masa-masa awal perantauan, ia tinggal di sebuah gubuk di pinggir Kali Ciliwung. Saat itu banyak yang menilai usia Nurna sudah cukup tua dan tidak ideal lagi untuk memulai karir keartisan. Segala bentuk omongan orang atas dirinya tak membuat Nurna patah arang. Ia belajar les vokal dan bermain teater. Mimpinya terwujud. Ia berhasil membintangi film garapan Usmar Ismail berjudul Krisis. Dalam film yang diproduksi tahun 1953 itu ia menjadi pemeran utama. Namun dalam film ini Nurna tak mendapat bayaran tinggi. Ia hanya dibayar sebesar Rp180. Namun film Krisis yang ia bintangi sukses besar. Bahkan perusahaan film nasional yang sebelumnya dilanda krisis keuangan langsung terselamatkan berkat film Krisis. Setahun berselang, seorang sutradara terkenal bernama Jayakusuma menawari Nurna untuk membintangi film garapannya berjudul Harimau Campa. Ia beradu peran dengan Bambang Hermanto yang juga aktor legendaris Indonesia. Film tersebut juga sukses dan berhasil meraih penghargaan skenario terbaik di ajang Festival Film Indonesia, dan musik terbaik di ajang Asian Festival. Namun di balik kesuksesan film tersebut ada kontroversi yang menyelimutinya. Dalam beberapa adegan di film tersebut, Nurna tampil cukup vulgar. Ada beberapa detik adegan yang menampakkan tubuhnya setengah telan 4 nanogram. Pada film inilah nama Nurna ditasbihkan sebagai bom es 3 kilodetik. Media massa saat itu membahas habis-habisan aksi Nurna tampil setengah telan 4 nanogram. Sentimen negatif itu dijawab Nurna bahwa yang ia lakukan adalah bentuk eksplorasi terhadap seni. Sejak saat itu, Nurna dijuluki Marilyn Monroe-nya Indonesia. Tak hanya pada film, Nurna mengeksplorasi kemolekan tubuhnya ke berbagai medium seni lain seperti foto majalah. Foto vulgarnya tak hanya beredar di Jakarta, tapi sampai Amerika dan Italia. Dilansir dari kanal YouTube Indonesia Insider, foto-foto tersebut awalnya dijual dengan harga Rp200 per lembar, kemudian naik menjadi Rp300. Polisi bahkan sampai harus turun tangan untuk menghentikan penyebaran foto vulgar Nurna. Namun hal itu tidak menghalangi orang-orang untuk mendapatkan foto Nurna. Mereka mencari foto-foto itu di pasar gelap. Nurna mengatakan bahwa pemotretan foto vulgar itu adalah permintaannya sendiri. Ia melakukan itu sebagai bahan studi para pelukis telanjang. Dalam pemeriksaan oleh polisi, Nurna mengaku tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari penjualan foto vulgarnya. Ia juga mengatakan dalam pemotretan itu ada 7 orang tentara yang membayarnya demi bisa memotret ia telan 4 nanogram. Skandal foto-foto vulgar itu justru membuat nama Nurna semakin melambung. Saat baru mendarat di Bandara Polonia Medan untuk pementasan teater,
ia langsung diserbu ribuan penggemarnya. Mayoritas dari mereka penasaran dengan sosok asli Nurna. Namun pada akhirnya Nurna tetap diboikot oleh masyarakat. Ia dinilai telah melanggar adat-adat ketimuran. Film-film yang dibintanginya dilarang di berbagai daerah seperti di Kalimantan Timur. Namun setelah membintangi film Kebun Binatang di tahun 1956, namanya hilang. Ia tidak lagi muncul di media massa. Selama menghilang, ia berkeliling Indonesia menjadi seniman sketsa, artis panggung, penyanyi, guru bahasa Inggris dan Belanda, bahkan menjadi penjahit. Pergantian kepemimpinan nasional dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto yang lebih condong ke barat membuat Nurna kembali percaya diri untuk membintangi beberapa judul film. Dimulai dari film Jakarta, Hong Kong, Makau pada tahun 1968, ia kemudian membintangi 10 judul film. Beberapa judul yang cukup terkenal antara lain Bernafas Dalam Lumpur, 1970, Nafsu Gila, 1973, Remang-Remang Jakarta, 1981, dan Malam Satu Suro, 1988. Nurnaningsih meninggal dunia pada tanggal 21 Maret tahun 2004 dalam usia 76 tahun. Begitulah pembahasan dari saya, lain kali kita sambung kembali. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa, bagikan ke teman media Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.